Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang jaksa senior Kejati Bali ditemukan meninggal dunia di kawasan jogging track Subak Sembung, Denpasar. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata di Bali naik. Sebanyak 1.000 penari Rejang Sutri menari bersama di Jabapura Desa Adat Batuan, Sukawati, Gianyar. Sebanyak 1.000 penari Rejang Sutri menari bersama di Jabapura Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar pada akhir pekan lalu. Para penari wanita ini berasal dari 17 banjar adat di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Tari Rejang Sutri masal digelar untuk memperingati 1.000 tahun terbentuknya Desa Batuan. Hal ini tercantum dalam Prasasti Baturan yang dibuat pada tahun 1022 Masehi. Itu karena berkaitan dengan 1000 tahun umurnya Prasasti Baturan. Nah, untuk momen ini kita manfaatkan bagaimana kita melestarikan dan membudayakan tarian-tarian yang memang kita terima dan warisi dari nenek moyang kita. Nah, kait dengan tarian Sutri itu ada kait dengan legenda atau mitos, karena kaitan dengan hari Sasih. Kalau kita di Hindu terkenal dengan Sasih Gering, mulai dari awal Sasih Kelima sampai dengan Kesange, yaitu kisaran bulan Maret, itu ada persembahan tarian Sutri yang berkaitan dengan mitos untuk menghilangkan rasa takut dan lain sebagainya sebagai hiburan. Nah, keterlibatan daripada tarian Sutri itu kita libatkan 17 banjar yang melibatkan 1.000 orang dari kaum ibu-ibu yang memang itu merupakan tradisi ritual setiap Sasih Kelima sampai Sasih Kesange. Sudah tentu sangat bahagia sekali karena kenapa kita kan ini 1.000 tahun sekali dan beruntung sekali kita bisa ikut andil dalam acara berpartisipasi dan berharap semoga khususnya Rejang Sutri bisa berkelanjutan sampai anak cucu dan seterusnya. Tari Rejang Sutri sudah mulai dipentaskan pada tahun 1658. Tari ini diyakini berfungsi sebagai penolak bencana, penetralisir unsur negatif, serta berbagai penyakit. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Upacara pelebon atau pembakaran jenazah seniman drama Gong Bali, Anak Agung Gede Rake Payatnya, berlangsung di Puri Abian Base, Gianyar pada akhir pekan lalu. Upacara diawali dengan arak-arakan badai serta lembu, menempuh jarak kurang lebih 500 meter hingga sampai di kuburan adat Desa Abian Base. Setelah melalui sejumlah prosesi, jenazah Agung Gede Rake Payatnya kemudian dikremasi sesuai keyakinan agama Hindu. Anak Agung Gede Rake Payatnya merupakan seniman kelahiran Desa Abian Base, Gianyar pada 14 Agustus 1944. Ia menciptakan seni tari drama gong pada tahun 1960 dan tergabung dalam Seke Drama Gong Abian Base, Gianyar.
anut kami bersama. Karena beliau sering memberikan tauladan, memberikan contoh-contoh terutama tentang penggunaan sorsingi base yang tepat di dalam pertunjukan drama gong, termasuk dalam seni yang lainnya. Beliau sangat kental ngajarkan misalnya kekuasaan sorsingi base. Peran beliau selama beliau nyenang, beliau adalah tokoh yang mencetuskan seni drama gong di tahun 66 yang kami tulis, di tahun 66. Untuk seni modern sepertinya beliau bukan mengesampingkan, tapi lebih konsen kepada seni-seni yang tradisi. Beliau memang betul-betul konsen ajakan seni dan budaya Bali. Selain dikenal sebagai legenda drama gong, Anagung Gede Rake Payatnya juga dikenal sebagai tokoh pramuka di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Daging kerbau dapat diolah menjadi aneka hidangan yang lezat. Salah satunya kuliner lawar dan surapah kerbau. Tempat makan yang menyajikan hidangan ini antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Lawar dan surapah kerbau di tempat ini menggunakan bumbu khas Denpasar, yakni keleh nyanglo. Lawar dan bumbu juga dilengkapi parutan kelapa bakar agar cita rasanya menjadi gurih. Seporsi lawar kerbau dijual seharga Rp25.000, lengkap dengan nasi, kerupuk kulit kerbau, soto sapi, dan minuman. Kalau di setiap daerah kan beda-beda kan, kayak misalnya di Gianyar ada lawar flek, jadi dagingnya dicincang mentah, dimik pakai lawar. Kalau di Denpasar kita kita pakai lawar, dagingnya matang semua, jadi dengan bumbu cita rasa Denpasar yang disebut dengan bumbu klenyangluhnya. Klenyangluh, iya. Biasanya kan bumbu Bali, bumbu genep atau bumbu rajang kan. Kalau klenyangluh itu dia terdiri dari lengkuas, bawang putih, kemiri, terus sama ada kunyit, kalau bahasa Balinya kunyit, terus ada bakaran kelapanya. Yang itu yang bikin aroma khas aromanya. Ini menunya ada lawar, ada serapah, ada soto. Terus kalau untuk lawarnya lawar kebo sama serapah sapi sama soto sapi. Gimana tuh rasanya, Pak? Enak sih, bikin ketagihan rasanya. Enak sih, pas rasanya. Untuk lawar kebonya pas. Tidak ada rasa amis atau? Enggak ada amis sama sekali. Pasokan daging kerbau selama ini dikirim langsung dari Pulau Lombok, NTB. Dalam sehari, Ketut Lelut menjual 120 porsi nasi lawar dan surapah kerbau. Setiap harinya, tempat makan sederhana ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 1 siang. Dayutri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.